Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezeki serta nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya yang insya Allah kita termasuk di dalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz, guru kita Ustadz Zulfikarullah, yang pada kesempatan hari ini kita akan memulai kidi dengan tema karakter iman dan aplikasi kesehariannya. Namun untuk sebelumnya kita mulai dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul mukarramun, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan siang hari ini marilah kita awali dengan segala bentuk syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengannya siang hari ini kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir di dalam majelis taklim kidi yang sudah senantiasa kita lakukan setiap hari Kamis siang. Semoga apa yang kita lakukan dan selama kita berada di tempat ini hanyalah kita meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan ridhonya fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Para sahabat memiliki kebiasaan untuk senantiasa saling menasehati, saling mengajak kepada kebaikan. Di antara ungkapan kebajikan yang sering disampaikan oleh mereka adalah ungkapan ketika menyeru saudara lainnya, hayya najlis bina nu'minu sa'ah. Wahai sahabatku, marilah sejenak kita duduk untuk memperbaharui keimanan kita. Kenapa kita perlu memperbaharui keimanan kita? Karena sesungguhnya iman yang dimiliki oleh seorang manusia itu bukan tidak mungkin mengalami fluktuasi. Terkadang iman kita mengalami kenaikan dan kadang lain waktu iman kita mengalami penurunan. Kalau iman lagi naik, insya Allah yang namanya ngaji bahkan dia rindu. Kalau bisa sebelum ustadz datang, dia datang duluan. Kalau imannya lagi, tapi kalau ustadznya udah datang, jamaah baru datang, berarti ya ini bukan saya ngomong ya. Kalau iman lagi naik, subhanallah, baca Quran 1 kali khatam sehari semalam susah apa mudah? Mudah. Tapi kalau iman lagi turun, jangankan baca menghatamkan Quran, ngelihat Quran aja udah rasanya jengah ya. Begitu pula ketika kita imannya naik, maka respon-respon kebaikan akan cepat kita follow up. Tapi ketika kita berada dalam kondisi iman kita lemah, iman kita sedang turun, maka respon kebaikan itu kadang tidak memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan sebuah amal. Oleh karena itulah ikhwatu fillah rahimakumullah, kalau kita lihat iman ini bukan hanya sekedar merupakan fondasi dasar yang dimiliki oleh seorang hamba Allah. Akan tetapi iman ini juga adalah merupakan sebuah energi. Iman itu adalah merupakan sebuah kekuatan. Dan yang namanya iman bukanlah diwarisi dari orang tua, tapi iman adalah merupakan sebuah upaya dilakukan hamba Allah yang bertakwa. Kan ada lagu nasyidnya itu ya.
Iman tak dapat diwarisi, ya kan, dari orang tua yang bertakwa, ya. Tapi ia hendaklah dicari, hendaklah ia ditumbuhkan, hendaklah ia diupayakan, agar kemudian iman itu menjadi identitas dirinya. Karena kenapa dikatakan iman sebagai sebuah kekuatan? Sebagaimana seorang Abu Dzar Al-Ghifari, ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia masuk kepada Islam, maka dia bersyahadah di hadapan para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Hingga bayaran yang harus dia terima ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah kemudian dia berada di dalam kondisi bulan-bulanan mereka yang benci terhadap Islam. Begitu pula iman menjadi sebuah energi dan kekuatan bagi seorang Nabi Musa alaihissalam. Di tengah rongrongan Fir'aun laknatullah alaih, di antara pengkhianatan kaum Bani Israel terhadapnya, maka iman yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan dan kemudian menjadikan sebagai sebuah energi untuk terus menyampaikan risalah dakwah, di mana untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang dimiliki oleh generasi Ashabul Kahfi. Ketika mereka berada, berapa orang jumlah Ashabul Kahfi? Berapa orang? A 7, B 8, C 9, D 10. Ya. Yakin 9. Ya, kurang lebih 8 ya, insyaallah. Dan satunya lagi itu adalah Kitmir yang mulia, yaitu seekor anjing. Kenapa? Para pemuda-pemuda Kahfi ini ketika melihat kezaliman yang ada di masa mereka hidup, maka saat itu mereka berkumpul dan kemudian menghindari ataupun menjauhi daripada komunitas yang di dalamnya berlaku kemaksiatan-kemaksiatan, perdagangan yang curang, kemaksiatan yang tumbuh, sehingga kemudian mereka atas izin Allah tidur. Dan berapa lama mereka tidur? Kurang lebih 3,5 abad. Dan ketika mereka tidur dan mereka bangun kembali berada di dalam kondisi umat yang sudah lebih baik. Maka ini adalah merupakan sebuah energi dan kekuatan. Tinggal pertanyaannya hari ini, bagaimana kita mengenali iman? Kalau secara definisi pemahaman tentang iman adalah tasdiqun biqalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu diyakini di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan kemudian diamalkan dengan perbuatan. Dan kalau kemudian kita buat metrik sederhana, kalau kemudian ada seseorang yang kemudian dia sudah mentasdikkan di dalam hatinya, kemudian dia sudah ikrar dengan lisannya, tapi dia amalnya itu tidak ada, maka ini adalah mukmin, tapi dia masih banyak kekurangan. Kalau dia plus amal, ini mukmin yang sempurna. Kalau dia tasdiqun biqalbi, dia meyakini dengan hati, tapi dia tidak diikrarkan dengan lisan dan tidak diamalkan dengan perbuatan, inilah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mengimani Allah, tapi mereka enggak mau beriman dalam bentuk ikrarun lisan dan amalul arkan. Begitupun ada orang yang kemudian dia tidak tasdik di qalbinya, tapi dia ikrarun bil lisan, amalnya juga enggak diamalkan. Kira-kira ini masuk golongan yang mana? Munafik. Dia hanya berkata sebatas lip service, tapi kemudian perilaku dan keyakinan dalam hatinya jauh daripada kondisi keimanan kepada Allah. Begitupun kalau hari ini ada yang kemudian dia amalnya oke, tapi dia tidak meyakini dalam hati, tidak mengikrarkan dengan lisan, maka pertanyaannya, dia munafik atau kafir? Kafir. Selama dia tidak meyakini di dalam hati, maka ini adalah bentuk kekafiran yang nyata. Termasuk ketika seorang itu berikrar, kemudian dia beramal, tapi dia tidak yakin dalam hati, ini juga bagian dari orang-orang munafik. Maka ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita sudah tahu tentang bagaimana iman dan definisi iman, pertanyaannya, iman itu penting nggak buat kita? Iman itu kira-kira penting nggak buat kita? Pertanyaannya, hari ini kita udah punya iman atau belum? Atau jangan-jangan nama kita ada yang namanya iman, ya kan?
Karena ala kulli hal, kalau memang kita hari ini mengatakan bahwa kita beriman, maka ibarat sebuah produk, maka pasti punya ciri-cirinya. Ya, kalau kita bicara handphone saja, misalkan keluar paket bundling, maka indikatornya misalkan kerjasama Indosat, katakanlah dengan sebuah produk Samsung, maka di situ disebutkan indikatornya, kemampuannya untuk searching internet, kecepatannya sampai sekian megabyte. Kemudian kapasitas memorinya sekian. Kemudian ada paket gratisnya sekian. Ini indikator bahwa bundling itu dikeluarkan oleh Indosat. Nah sekarang kalau kita hari ini ngaku beriman, kira-kira apa indikatornya? Apa karakteristiknya? Sehingga kita menyadari, oke, hari ini saya beriman kepada Allah. Karena sebagaimana pernah Rasul SAW kalau najak kepada para sahabat, bagaimanakah kabar iman antum hari ini? Maka kira-kira apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, iman kami baik. Maka buktikan. Dan di antara jawaban yang menakjubkan adalah jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketika dikatakan, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah berinfak? Maka Abu Bakar angkat tangan. Siapakah di antara kalian yang sudah menjenguk yang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapakah di antara kalian yang sudah kemudian melakukan kebajikan ini, kebajikan itu, kebajikan ini, kebajikan itu? Maka sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu angkat tangan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Shadaqta ya Abu Bakar." Maka benarlah engkau wahai Abu Bakar bahwa engkau adalah hamba Allah yang beriman. Maka sekarang kalau kita tanyakan, bagaimana kalau kemudian Rasulullah nanya kepada kita, apa bukti antum bahwa antum semua ini sudah beriman? Kira-kira kita bisa jawab apa belum? Kira-kira kita bisa jawab apa enggak? Hari ini udah sedekah sudah? Alhamdulillah. Ya, hari ini sudah nganterin mayat sudah? Nah, iya. Kalau Abu Bakar udah tuh. Ya. Jadi Abu Bakar tuh subhanallah, hampir semuanya udah dilakukan. Jenguk yang sakit udah. Kadang-kadang kita teman, kalau belum mati belum dijenguk ya kan. Ya kan? Kalau kita kadang-kadang begitu. Tapi kalau kita lagi sakit, ya cuman bahasa-bahasi doang gitu kan. Padahal seseorang yang menjenguk saudaranya yang lain ketika dia sedang sakit, maka ini adalah merupakan sebuah kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah, supaya kemudian kita menjadi semakin lebih kokoh tentang bagaimana kita memahami tentang iman, maka kita akan bicarakan bagaimanakah indikator atau karakteristik iman itu sendiri. Atau kita sebut dengan khasaisul iman. Bagaimanakah karakteristik iman? Yang pertama, karakteristik iman itu adalah al-istijabatu lillahi war rasul, yaitu dia responsif terhadap panggilan ataupun seruan Allah dan Rasulnya. Untuk dalilnya, buka surat Al-Anfal ayatnya 24. Kelihatan di sini insya Allah nggak ada yang megang Quran, berarti hafal semua Al-Qurannya ya. Hafal di luar kepala ya. Saking di luar kepala nggak ada yang nyangkut di kepala ya. Ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kepada kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Maka ma'asyarul hadirun yang dirahmati Allah, ciri orang yang beriman adalah ketika dia tanggap, respons terhadap panggilan Allah dan Rasulnya. Maka ketika ada panggilan Allah dan Rasulnya, jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat kepada engkau. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak memiliki responsivitas terhadap panggilan Allah dan Rasulnya, dia akan menjawab sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami tidak akan melakukannya. Maka di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, kita akan mendapati bagaimana seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Salah satunya bisa kita buka surat Al-Isra, surat 17, ayatnya 31 sampai dengan 32.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 31 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji dan sebuah jalan yang buruk. Maka bagi orang yang beriman, dia akan meninggalkan. Hingga pernah sebuah kesempatan ada seorang pemuda, nggak ada angin, nggak ada hujan, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen nyari cabai-cabean. Kalau zaman sekarang kan cabai-cabean ya kan. Makanya selain cabai-cabean sekarang ada lagi terong-terongan. Ya. Aneh bingung, ini kenapa bawa-bawa ya, sayur-mayur? Karena kalau udah ngumpul jangan-jangan itu cabai sama terong jadinya gado-gadoan. Ya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Kalau misalkan ada seorang tiba-tiba datang kepada antum, Bang, aneh mau cari ayam kampus nih. Kira-kira gimana jawaban antum? Ya kalau nyari ayam bakar doang mah gampang, tinggal beli aja 10.000 ya kan. Nah, tapi ala kulli hal, kalau yang dicarinya kemudian adalah kemaksiatan, yang dia cari adalah kemudian untuk berzina, maka kemudian bukan tidak mungkin kita akan mengatakan, ngapain ente cari kayak begituan ya. Tapi bagi Rasulullah SAW, maka beliau memiliki sebuah teknik yang luar biasa. Maka ketika itu dia tidak langsung mengatakan, engkau tidak boleh berzina atau engkau tidak boleh mencari pelampiasan nafsumu di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kalau kemudian engkau sekarang ingin berzina, coba bayangkan kalau seandainya ternyata yang jadi wanita yang engkau zinahi itu adalah ibumu, mau apa kagak? Kalau bahasa lempengnya gitu deh ya. Mau apa enggak? Ya enggak ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan mesetubuhi ataupun orang lain mesetubuhi ibuku? Tentu aku akan marah. Maka begitu pun dengan orang lain. Sekarang kalau misalkan ternyata bukan ibumu, tapi itu adalah adik atau saudarimu, apakah engkau mau? Ya Rasulullah, wallahi saya enggak akan mau. Bahkan orang lain pun kalau melakukan hal itu kepada saudari ataupun adikku, maka niscaya aku akan marah kepadanya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, demikian pula dengan yang lainnya. Maka jikalau itu bukanlah kemudian ibumu, bukan saudarimu, tapi itu adalah bibimu, maka kira-kira apakah engkau akan rela? Ya Rasulullah, saya tidak akan mau. Dan kemudian Rasul SAW, begitulah juga, bahwa sesungguhnya di antara wanita-wanita itu memiliki orang-orang yang menjadikan mereka sebagai ibunya, sebagai adiknya, ataupun sebagai bibinya. Dan mereka sungguh tidak mau hal itu dilakukan. Maka kemudian pemuda itu bertaubat, ya Rasulullah, saya bertaubat dan tidak akan melakukan itu lagi. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah meletakkan tangan di atas dada pemuda itu, seraya mendoakan agar Allah membersihkan hatinya, memberikan ketetapan hatinya. Dan subhanallah, setelah kejadian hari itu, maka pemuda itu betul-betul meninggalkan dari apa yang sudah menjadi kebiasaannya, dan kemudian beralih menjadi seorang pemuda yang soleh. Inilah seorang yang istijabatulillahi wa Rasul. Dia senantiasa responsif terhadap panggilan Allah dan Rasulnya. Enggak nunggu besok. Termasuk ketika tadi, ya, perkara berzina, ketika datang itu perintah dari Allah, jangan engkau dekati zina. Redaksionalnya saja jangan mendekati. Maka artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Karena kadang-kadang kita suka serampangan memahami ayat. Kalau kata Allah jangan dekati zina, ya berarti kalau melakukan boleh. Nah ini salah kaprah, ya kan? Dan berikutnya begitu juga di dalam ayat 32 tadi tentang bagaimana larangan berzina. Di ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Dan janganlah kalian membunuh orang-orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan sesuatu alasan yang benar, ya. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini juga ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh orang kecuali dengan sebuah alasan yang benar. Dan ini dilanjutkan di dalam ayat tersebut, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah berikan kekuasaan kepada walinya, tapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Jadi di dalam Islam, larangan membunuh, larangan berzina, bahkan termasuk larangan untuk kemudian membunuh anak itu juga nggak boleh. Dalilnya masih surat Al-Isra ayatnya 31. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira." Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu adalah merupakan sebuah dosa yang besar. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kalau kita dapati ada seorang ibu yang tega bunuh anaknya, ada seorang orang tua karena anak baiknya itu rewel, nggak tahu cara ngediemin, maka didieminnya pakai pukulan, baik dengan fisik ataupun dengan alat, maka ini adalah merupakan bentuk dosa yang besar. Maka jangan sampai kemudian hari ini kita menjadi orang-orang yang justru mengambil jalan pintas kehidupan dengan cara-cara yang tidak Allah ridai. Ya, karena kalau ditanya kepada ibu tadi, kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia katakan takut kalau kemudian anak-anaknya nggak dapat rezeki di masa dia tumbuh. Dan ketika dia melakukan hal itu, ada keinginan agar anak-anaknya masuk surga. Kira-kira masuk surga apa enggak? Kalau anak-anaknya bukan tidak mungkin, karena mereka bukanlah seorang yang bersalah. Akan tetapi bagi seorang ibu tadi ini adalah kezaliman yang besar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, maka ini yang harus kita waspadai. Bahkan di dalam perintah lain, kita buka surat An-Nur, ya. Surat An-Nur ini ayatnya bagaimana tentang perintah kewajiban untuk menjalurkan jilbab menutupi aurat bagi seorang wanita. Dalilnya surat An-Nur ayat 31. Ya. Jadi insya Allah kalau para akhwatnya ini udah khatam ya. Surat An-Nur ayat 31. Karena dari sini kewajiban jilbab ini adalah Allah sudah turunkan jauh sebelum kita ada. Maka kalau hari ini kita katakan jilbab itu kira-kira lifestyle atau kewajiban? Maka kalau kita sadar bahwa jilbab itu adalah kewajiban, maka ini adalah merupakan satu hal yang harus kita jaga. Kalau di sini insya Allah akhwatnya sudah pada pakai jilbab, ikhwannya yang punya istri udah pakai jilbab, ya, yang udah punya anak juga kudu dijilbabin kalau anaknya perempuan. Ya. Karena ketika anak itu kemudian ayahnya saleh, ibunya salihah, tapi kemudian anaknya mengumbar aurat kemana-mana, bukan nggak mungkin itu juga merupakan bagian tanggung jawab seorang orang tua. Akhwati fillah rahimakumullah, istijabatu lillahi war rasul. Banyak seruan-seruan Allah baik berupa perintah ataupun larangan. Termasuk yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah dalam sebuah kesempatan mendapati seorang sahabat menggunakan cincin dari emas, seorang laki-laki. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, aku melihat daripada sahabatku menggunakan perhiasan ahli neraka. Maka kemudian Rasulullah ambil itu cincin, kemudian dilempar cincin itu ke tanah. Begitu kemudian Rasulullah lewat, temannya yang lain bilang, bro, Rasulullah udah lewat, ambil lagi itu cincin. Ya kan? Pertanyaannya diambil apa enggak tuh? Sama sahabat yang dimarahin. Maka sahabat tadi mengatakan, wallahi, kalau memang itu bahkan sudah dilarang oleh Rasulullah, maka aku tidak akan melakukan itu lagi. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, memang yang namanya emas dan sutra adalah dihalalkan bagi para kaum wanita, tapi itu diharamkan bagi kaum laki-laki. Makanya ada istilah, kalau suami istri di dalam rumah tangga itu ibarat workshop. Ya. Suaminya work, istrinya ini ya, mengaminkan semua ini ya. Ya, bukan berarti demikian juga gitu kan. Tapi ala kulli hal, yang kita ingin maksudkan di sini adalah ya udah kalau giliran emas kasih dah sama istri, ya kan? Sutra kasih sama istri.
Lagian juga di Lebak Bulus banyak emas yang turun tiap harinya kan begitu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama ya. Istijabatu lillahi war rasul. Orang yang beriman atau orang yang punya iman, dia punya karakteristik senantiasa menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat lain surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati peristiwa Isra wal Mi'raj, maka Nabi SAW banyak orang yang nggak percaya. Tapi bagi seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena emang imannya udah terbukti, maka beliau mengatakan begitu ada para pemuka Quraisy, pemuka orang-orang kafir datang kepada beliau, maka beliau mengatakan, andaikan Muhammad SAW mengatakan lebih daripada peristiwa itu, yaitu Isra wal Mi'raj, maka aku akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Maka disitulah kemudian beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Makanya ada tambahan namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, karakteristik iman berikutnya adalah wajalal qulub atau wajadul qulub. Ini sejalan dengan surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah ataupun nama Allah, maka tergetarlah hati mereka. Jadi yang pertama tadi istijabatu lillahi war rasul, responsif terhadap seruan Allah dan Rasul. Yang kedua adalah wajalul qulub, hatinya itu senantiasa tergetar dengan keagungan Allah. Maka pernah dalam kesempatan satu hadis Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya seorang yang beriman itu melihat dosanya laksana gunung yang menghimpit dirinya. Tapi sebaliknya mereka, orang-orang durhaka, melihat dosa-dosanya walaupun banyak, sebagaimana seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya, kemudian dikibaskan dengan tangannya. Rawahu Bukhari atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini tinggal kita lihat, kita itu tipikal orang yang nganggap berat dosa atau ngeremehin dosa kira-kira. Kalau ditanya, kita kira-kira masuk yang kelompok mana? Yang pertama, yang kedua? Nggak ada yang mau jawab ya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang ngeremehin dosa. Kemarin ada sebuah analogi yang menarik. Antum pernah lihat nggak kalau petugas pembuangan istilah apa ya, sampah ya? Ya kan, kalau istilahnya pembuangan akhir sampah itu, misalkan di Bantar Gebang. Pernah ke Bantar Gebang? Di sini ada orang Bantar Gebang? Jauh ya. Tapi paling nggak kita pernah lihat itu ya, tempat pembuangan akhir sampah itu. Jadi bagaimana konsumtifnya masyarakat Jabodetabek itu luar biasa. Nah satu waktu kita lihat tuh, mereka yang petugas kebersihan, kalau model kita jam 12, setengah 12 lari ke kantin, makan enak apa enggak? Enak apa enggak? Ya enak, bahkan ustadznya aja nyampe nggak ada di bawah makanan ya kan. Oke, kita nggak bilang yang di Dan Mogot dah ya. Yang kita bilang adalah yang di Bantar Gebang. Maka gitu jam 12 dia cari restoran sederhana, apa dia makan tuh di tumpukan sampah. Makanya kira-kira di mana? Ya di tumpukan sampah itu juga. Mau nyari restoran di mana? Emangnya Akbar udah makan di restoran baru jam segini datang ya kan? Ya. Maka kalau kita lihat pertanyaannya, mereka makan bisa apa enggak? Mulahap bahkan ya kan? Kalau kita ke situ kira-kira bisa makan apa enggak? Kalau kita mungkin nggak bisa makan. Kenapa kita nggak bisa makan? Karena nggak kuat aromanya, ya kan? Dan kenapa kita nggak kuat aromanya? Karena kita nggak biasa. Tapi buat mereka mungkin yang tiap hari udah kerjaannya ngangkutin sampah, ngeberesin sampah, ngegunungin sampah, bahkan makan di atas sampah, masalah apa enggak? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena mereka udah biasa.
paling resikonya, ya, kalaupun seenggak-enggaknya kalau mereka kemudian banyak makan di atas tumpukan sampah, paling sakit. Tapi sekarang coba, kalau analogi itu kita pakai terkait dengan dosa kita. Kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, setiap dosa yang kita lakukan itu ibarat satu sayatan di atas tubuh kita. Maka kalau kita kemudian nyayat tubuh kita, rasanya sakit apa enggak? Sakit. Karena apa? Kita enggak Tapi kalau kemudian kita menyayat tubuh kita berkali-kali dan kita enggak ngerasa sakit, bukan tidak mungkin kita sudah mati. Betul. Nah, cepat nyambungnya kalau udah habis makan, cepat nyambung. Maksudnya apa? Ya. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ingin menyampaikan, seorang yang beriman itu, kalau dia ngerasakan sebuah dosa, walaupun itu kecil, maka itu menggelisahkan dia. Karena dosa itu adalah sesuatu yang kita nggak mau orang lain tahu, dan kalau kita renungi itu akan mendatangkan kegelisahan diri. Betul apa enggak? Itu namanya dosa. Maka kalau hari ini ada orang yang dia buat dosa saban waktu, setiap hari, setiap jam, setiap menit enggak berasa, bukan enggak mungkin hatinya sudah mati. Maka orang kalau udah hatinya mati, maka ngaji apa juga dia mental. Begitu sampai kemudian kepadanya ajakan-ajakan dakwah, bukan enggak mungkin dia enggak mau. Dan ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ciri orang yang beriman itu adalah wajalal qulub. Bagaimana kisah seorang Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, ya. Bagaimana Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an merasa telah melakukan dosa besar ketika di bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Apa? Ada yang tahu kisahnya? Hah? Kambing aja mau kapan nasi kembuli ini, kapan-kapan boleh ya Pak? Iya. Apa masalahnya? Masalahnya dia datang kepada Rasulullah seraya mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa besar, saya telah mencium istri saya, sementara saya sedang puasa. Jadi Umar ngerasa nyium istrinya aja di bulan Ramadan itu dosa besar. Kalau kita ada nggak yang ngerasa begitu? Begitu bulan Ramadan taat, bukan cuma cium aja saya makan begitu. Yang lainnya juga, ya kan? Maksudnya yang lain, yaitu terserah antum mempersepsikannya apa. Ya. Tapi ala kulli hal, apa yang dijawab Rasulullah? Bagaimana pendapatmu jika engkau berkumur-kumur? Maka kemudian Umar menjawab, tidak apa ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi menjawab, lalu kenapa dengan mencium? Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi di sini sebetulnya ada beberapa pendapat bahwa seorang suami boleh mencium istri, ya. Tapi satu hal yang pasti disepakati oleh para ulama dan kita, yang nggak boleh kalau seorang suami cium istri orang lain. Ini pasti nggak boleh, ya. Tapi yang jelas suami mencium istri, ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh suami cium istri, asal cuma cium dan kemudian tidak ada sir untuk kemudian melakukan lebih daripada itu. Nah, jadi kalau misalkan kalau kita sudah budaya sebelum berangkat kantor, sebelum berangkat kerja, ya kan, cium tangan dulu, cium piring, papa berangkat dulu ya mbah ya, assalamualaikum. Yeah. Ini kalau cie-cie gini berarti jangan-jangan nggak pernah ini ya. Ini tipikal suami yang jarang. Pokoknya kalau giliran udah awal bulan, mah, ini papa udah ada gajian, buka pintu. Ya, terserah dan setelah itu dipahami bagaimana. Tapi ala kulli hal, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Maka mencium seorang istri atau mencium istri, maka ada pendapat yang mengatakan itu boleh. Dan di antara yang membolehkan, kenapa? Nabi mencium Aisyah karena Aisyahnya masih kecil. Ya, ada yang mengatakan demikian, ya. Jadi selain yang pertama tadi yang mengatakan boleh, yang kedua mengatakan boleh. Kenapa? Karena Nabi mencium Aisyah, Aisyah usianya masih kecil.
Sehingga kalaupun Nabi mencium Aisyah, ya digambarkan tidak muncul sir yang kemudian mengarahkan kepada selebih daripada itu. Nah, jadi ya cuman masalahnya kan kalau antum di bapak-bapaknya rata-rata punya istri kan usianya biasa beda-beda tipis ya. Beda 2 tahun, beda 5 tahun ya. Ada yang beda 10 tahun ada? Mungkin ada ya. Nah, tapi tetap mungkin secara emosinya masih tetap dekat ya. Dan memang sebagian lain yang memandang kehati-hatian lebih baik kemudian kalau kita masih muda nih, energinya masih meletup-letup, nggak boleh lihat yang licin sedikit. Nah, itu sebaiknya menghindari ya. Tunggu nanti habis buka puasa. Ya maksudnya makan malam bareng-bareng gitu kan. Ya, karena itu dalilnya ada surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi siangnya diharamkan, tapi malamnya itu dipersilahkan. Ya. Nah, bahkan ada seorang sahabat ini namanya Salamah bin Sahar. Ya. Salamah bin Sahar. Dia ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan wahai sahabatku? Saya binasa ya Rasulullah. Ngapa ente datang kemari tiba-tiba ngomong binasa-binasa aja? Maka dijawab, saya menggauli istri saya di bulan suci Ramadan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau memang demikian, apakah engkau punya budak wahai sahabatku? Enggak ada ya Rasulullah. Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak sanggup ya Rasulullah. Apakah kamu bisa beri makan 60 orang miskin? Enggak bisa ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi memberikan kepada sahabat tadi segantang kurma sambil mengatakan, bersedekahlah dengan kurma ini. Maka kemudian sahabat itu bertanya, kepada orang yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah? Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih miskin dari kami di Madinah kecuali kami. Maka kemudian Rasulullah tersenyum hingga giginya terlihat, kalau begitu bawalah dan makanlah bersama keluargamu. Rawahu Muslim. Nah, jadi ini salah satu sahabat yang dapat dispensasi. Tapi dia sebelumnya udah ngaku bahwa dia melakukan kesalahan. Kalau kita kan kadang-kadang udah berbuat salah nggak ngaku. Betul apa betul? Ini wudhu bulan puasa. Padahal normalnya 3 menit. Ini 10 menit belum kelar-kelar. Jangan-jangan itu habis tangan dia kumur ya kan. Habis itu tangan dia kumur lagi. Terus aja bolak-balik tangan kumur. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Maka ketakutan seorang mukmin itu tergantung kepada ma'rifah, pengenalan terhadap Allah dan taqarrub kepada Allah. Ibarat kalau anak kecil ngelihat ular, takut apa enggak? Enggak. Bahkan dia asik aja, dia deketin dan seterusnya ya. Tapi kalau model kita ngelihat ular, takut apa enggak? Ya ini yang biasa miara ini. Kalau yang enggak takut. Katakanlah ya. Ya, kemudian katakanlah kita takut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ular di antara binatang melata yang berbahaya. Maka begitulah gambarannya seseorang yang kemudian ketika dia memiliki wajalal qulub. Sebagaimana kisah Nabi Adam. Nabi Adam ngehin, dia salah tuh. Maka apa ketika dia diturunin oleh Allah daripada kondisinya di surga bersama Bunda Hawa, maka Nabi Adam dikirim ke daerah India. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan, kemudian Bunda Hawa dikirim ke kota Jeddah. Ya, maka Jeddah itu asalnya Jeddah, yang artinya nenek moyang. Barulah kemudian ketika Nabi Adam turun di atas dunia, Nabi Adam sujud, nangis sama Allah. Seraya dia berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dia baca. Sampai kemudian dalam riwayat lain dikatakan 40 tahun itu Nabi Adam sujud. Ya. Sujud, nangis. Karena dia melakukan sebuah kesalahan. Hingga kemudian Allah mengampuninya. Barulah kemudian Nabi Adam dipertemukan dengan Bunda Hawa. Ketemuannya di mana? Di Jabal Rahmah. Kadang-kadang kita suka salah memahami. Kalau kita umroh, haji, nyampe ke Jabal Rahmah, kita nulis I love you.
Jadi ditulis di situ, ditinggalin fotonya. Ya Allah ya Karim. Kadang-kadang kita jalan, ini foto siapa? Monumennya banyak gitu kan. Nah jadi ma'asyiral hadirin, itulah Nabi Adam. Beda sama iblis. Iblis disuruh sujud kagak mau. Udah gitu, ketika dia diperintahkan untuk berada di dalam neraka, masih demo sama Allah, masih nego sama Allah. Ya Rob, saya nggak terima. Gara-gara Adam, saya kemudian sekarang dilemparkan ke neraka. Maka izinkan aku menjadi orang yang dapat diberikan tangguh olehmu. Dan kemudian aku akan mengajak sebanyak-banyaknya daripada umat Bani Adam. Maka Allah menjawab, ya, engkau adalah orang yang diberikan tangguh. Makanya iblis dalam sebuah riwayat dikatakan tidak akan mati sampai dengan hari kiamat. Dan mereka umurnya itu berbeda-beda. Karena sebenarnya apa? Asal muasal iblis itu melawan Allah. Bukan karena iblis nggak taat. Sebelum Nabi Adam, iblis itu 10.000 tahun udah berzikir sama Allah, udah berdoa sama Allah, menyembah kepada Allah. Tapi karena kemudian begitu dia yang harusnya jadi orang yang dituakan di surga, cuman kemudian begitu Allah menciptakan Adam, disuruh sujud sama Adam, dia nggak mau. Masa anak kemarin sore saya harus tunduk sama dia? Jadi kali ini hati-hati. Kalau antum ada merasa diri antum lebih baik daripada anak kemarin sore, jangan-jangan ada sifat iblis di dalam diri kita. Ya maksudnya sombong. Karena al-kibri batarul haq wa ghamtun nas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka kita nggak boleh jadi orang yang mudah meremehkan orang lain. Ma'asyiral hadirun yang dirahmati Allah. Nah ini adalah dua hal yang insya Allah menjadi indikator daripada khasaisul iman. Sebetulnya ada 5 ya. Tapi karena waktunya yang agak terbatas, kira-kira kalau ditambah 1 lagi boleh nggak nih? Boleh ya. Boleh. Ya kalau boleh kita lanjutin, kalau nggak boleh kita pulang kan begitu aja. Ya ikhlas sekalian yang dirahmati Allah. Ya, sebetulnya ada satu hal yang ingin Anda sampaikan. Jadi 5 itu, yang pertama istijabatu lillahi walir rasul. Yang kedua adalah bagaimana karakteristik orang yang beriman itu adalah wajalul qulub. Dia hatinya itu senantiasa tergetar. Tahu dia banyak dosa. Kullu ibnu Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dalam satu hadis suci dikatakan demikian. Setiap anak Bani Adam itu pernah bersalah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah kalau dia bertobat. Yang ketiga adalah tawakkul 'ala Allah. Ciri orang atau karakteristik iman itu dia tawakalnya sama Allah. Dia kerja tahu nih lagi bakal banyak PHK ke depan gitu. Tapi dia nggak khawatir. Karena dia yakin yang ngasih rezeki Allah, bukan perusahaan. Jadi kalau hari ini antum berkeluh kesah, ya, tapi kelihatannya kalau lihat dari depan nggak ada yang berkeluh kesah ini. Mukanya memancarkan raut gembira dan bahagia. Ya. Subhanallah. Ya, karena sebentar lagi besok kelihatannya bakal ada turun bonus di awal bulan ya. Ya minimal kita optimis dulu, husnuzon dulu ya. Kayaknya itu mah nggak mungkin, ibarat mimpi di siang bolong itu. Kita kalau nganggap begitu, jadi tuh begitu mimpi di siang bolong ya, nggak jadi turun tuh bonus. Tapi kadang-kadang kita dapetin bonus dalam sisi yang lain. Istri kita ternyata, bang, alhamdulillah positif lagi. Ya itu kan bonus juga, nambah lagi bukan? Ya, atau misalkan dari orang tua kita ya tiba-tiba manggil, nah sebenarnya papa sudah nggak kerja lagi, tapi karena ternyata papa masih ada sedikit sebidang tanah di pojokan sana, emang nggak banyak sih, cuma 1 hektar ya. Sekarang NJOP-nya lagi naik, jadi papa kasih masing-masing 1 miliar. Kira-kira mungkin apa enggak ya kan? Ya mungkin aja. Jadi kita harus optimis ya kan. Jadi bonus itu macam-macam, nggak hanya dari perusahaan kita ya. Ya makanya tahadus bin ni'mah. Begitu juga kalau kita dakwah, kalau kita ngajak kebaikan, nggak melulu tentang transaksional. Kadang-kadang Allah nyiapin jalan yang lain. Nah, insya Allah mohon doanya nih, kalau misalkan nggak ada halangan,
di bulan Ramadan nanti kita sudah insya Allah tahadus bin ni'mah, ada kesepakatan dengan RCTI. Jadi kita ada program tablik akbar tiap malam bulan suci Ramadan ya. Itu jam 10 sampai jam 12 malam ya. Jadi kan kalau udah dibilangin begini, nanti kalau pas bulan Ramadan stay tune at RCTI ya kan. Ya siapa tahu kalau sekarang ketemunya di sini, nanti ketemu di kaca kan nggak jauh beda ya. Walaupun dibilang tak gimana bisa masuk lewat kaca ya kan. Tapi ala kulli hal ma'asyiral hadirun. Jadi yang kayak begini nih nasrun minallah. Makanya ane terkesan ya. Ini nggak apa-apa ya gayanya begini ya. Jadi sekarang kalau ane tanya sama antum, kira-kira penghasilan antum bulan ini ketaker nggak? Jumlahnya berapa? Yakin enggak? Gajinya udah ketahuan loh. Ya katakanlah udah ketahuan sekian lah, katakan 10 juta ya kan, 10 koma ya kan. Ya setelah tanggal 10 terus koma. Katakan 10 koma. Begitu bulan depan berapa? 10 koma juga. Maka bukan tidak mungkin antum ini masih kurang bertakwa. Kenapa? Karena ciri orang bertakwa kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya, dan dia akan diberikan rezeki dari yang enggak diduga-duga. Jadi kalau hari ini rezeki antum masih ketaker, berarti masih kita harus tambahin takwanya ya. Bukan diterani gimana. Ujungnya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka selanjutnya kalau kita bertawakal sama Allah, Allah yang nyukupin itu semua. Ya walaupun mungkin enggak semulus yang kita bayangin. Satu waktu kita lagi goyah, kita butuh support teman-teman kita di kiri di kanan, mungkin ada yang mau memberikan soft loan atau apapun namanya. Maka subhanallah, kalau kita yakin sama Allah dan kita melakukan hal itu kepada teman kita, niat mengembalikan, maka insya Allah Allah akan bukakan jalan keluar. Asalkan kita yakin ya. Dan kemudian kita berusaha sepenuh hati. Jangan kalau kita bilang ya gajinya segini doang, ya berarti kalau gajinya segini maka kerjanya SOP ya. Ya walaupun ada juga tadi yang discuss dengan Ana, sekarang mau Sabtu Minggu walaupun gak ada lemburan kerja juga ya. Ya, yang jelas insya Allah apa yang kita keluarkan enggak akan pernah hilang. Tapi kalau kemudian itu dilakukan sengaja oleh sebuah institusi, oleh sebuah perusahaan, itu sebuah kezaliman. Maka Anda katakan yang pertama ikhlas, yang kedua lawan ya. Lawan kezaliman. Ini perusahaan bukan perusahaan gotong royong. Ada profesionalisme kerja, ada hak dan kewajiban. Jangan cuma gara-gara menguntungkan sebagian golongan, kemudian mengorbankan banyak orang-orang yang sudah berdedikasi. Maka kita berdoa kepada Allah ya. Karena kita ngeri nih. Ngeri dalam apa? 2015 ini afta. Kalau sekarang kita lihat hampir semua lembaga telekomunikasi ini drop. Mau yang plat merah, mau yang plat kuning, plat abu-abu, atau pokoknya plat-plat yang lain dah, pokoknya sama. Maka kondisinya hari ini, kalau kita tidak memaksimalkan diri, memprofesionalkan diri kita, bukan gak mungkin begitu waktunya habis, kita juga habis. Maka kita sekarang pokoknya kerja tawakal aja sama Allah. Kita dikasih SOP-nya apa, KPI-nya apa, kerjain. Selebihnya tawakal sama Allah. Dan Nabi menggambarkan orang yang tawakal sama Allah itu ibarat seekor burung yang keluar dari sangkar, dia keluar dari perut yang kosong dan kembali ke rumahnya dalam perut yang nggak pernah burung ada yang stres. Gara-gara saya nggak dapat makan, gara-gara nggak dapat bonus, gara-gara nggak dapat jodoh, kemudian dia nabrakin palanya ke batu atau nyelup ke laut ya. Ada yang model begitu ada? Nggak ada. Tapi manusia yang lebih mulia, ya Allah ya Karim. Kemarin daerah mana itu ya? Ada gantung diri di depan pintu rumah kontrakan.
Kenapa? Karena merasa sepi, hidup sendirian. Maka hari ini kalau ada di antara yang masih sendirian, bersegeralah berduaan. Ya maksudnya yang menikah gitu ya, yang halal, jangan berduaan yang nggak halal, ya kan? Apalagi. Tapi di sini ikhwannya udah nikah semua ya? Ada berapa orang yang belum? Ya. Kalau akhwatnya berapa orang? Banyak. Wah. Jadi harusnya sebelum Indosat semakin tinggal landas, ya kan, semakin lepas landas, ya bagusnya dapetin jodohnya di tempat yang soleh, ya enggak? Karena ini akan nyambung sama yang keempat. Ciri iman itu bohong kalau dia enggak melakukan amal soleh. Jadi saya mah beriman Ustadz, ya. Terus udah nikah belum sekarang? Belum. Puasa enggak? Enggak. Ya, padahal kata Nabi, ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai segenap pemuda, jikalau engkau sudah sampai kepada kemampuan, menikahlah. Kalau belum sanggup, maka berpuasalah. Itu akan lebih menahan daripada hasratmu dan tundukan pandangan mata. Jadi kalau di sini yang belum nikah, jalannya nunduk ke bawah, ya kan? Ya, kalau lihat wanita, astagfirullahaladzim. Jangan begitu lihat wanita, alhamdulillah. Ya. Jadi ma'asyiral hadirat rahimakumullah, ya. Harus dilakukan amal soleh. Bohong kalau dia ngaku beriman tapi nggak mau beramal. Maka salah satu amal soleh kita, ngaji juga amal kita. Dan harusnya kita setiap hari jadi orang yang semakin bertumbuh. Jangan sudahlah minggu kemarin kita ngaji injury time 5 menit sebelum Ustadz bubar. Hari ini datang 5 menit atau 4 menit sebelum Ustadz bubar. Jadi besok-besoknya jangan diulang lagi yang begini. Alhamdulillah tadi moderator nemenin sholat. Kalau enggak, Ustadznya sholat sendirian, ya kan? Ini yang zolim siapa ini gitu? Ya karena itu ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah. Untung ada yang pengertian bawain minum walaupun gelasnya segede gaban. Tapi ala kuliah, ini kemuliaan akhi. Makanya insya Allah besok kalau kita undang Ustadz bukan apa-apa. Kita pengen sih undang Ustadz ring 1. Tapi khawatir kalau dia nanti nyampe ke sini jamaahnya belum ada. Kalau kita mah ring-ringan aja mah gampang, ya kan. Nah oleh karena itulah ikhlas sekalian dirahmati Allah, minggu depan harapan kami adalah amal antum semakin lebih baik. Yang tadinya masih terlambat, insya Allah bisa lebih awal waktu. Yang belum menikah, semoga segera menikah. Yang masih berjarang sholat malam, semoga dimudahkan sholat malam. Yang jarang khatam Quran, biar segera dimudahkan khatam. Ya, kalau di sini insya Allah teman-teman khatam Quran berapa kali dalam sebulan? Amin apanya nih? Amin aja. Ya, jadi sekalian dirahmati Allah harus ada bukti. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 30. Buat satu grup, namanya One Day One Juice. Ya. Iya, nanti Akbar yang jadi ininya, moderatornya. Ya. Jangan jus manggis mulu yang dibawa, ya kan, sama lidah buaya. Ya. Jadi ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, ya, yang terakhir muwalatul mukmin. Jadi karakteristik iman setelah al-istijabatu lillahi walir rasul, kemudian wajalul qulub at-tawakkul 'ala Allah, yang keempat adalah amal saleh, yang terakhir adalah muwalatul mukmin. Apa itu muwalatul mukmin? Adalah merupakan upaya mempercayakan ataupun memberikan amanah untuk mewakili kepemimpinan dirinya kepada sesama orang yang beriman. Ini jadi nggak ada pesan sponsor, ya. Yang jelas kalau kita sebentar lagi tanggal 9 April kita coblos orang yang beriman. Karena biar bagaimanapun Indonesia itu adalah merupakan pilihan kita semua, ya kan? Nah, jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini berharap, ya kalau misalkan kita bingung, kalau kita lihat ada berapa partai, ada 1 partai, ada 2 partai, ada partai nomor 3, nggak usah bingung, coblos aja nomor 3 kan begitu. Ya, jadi Sule aja ngomong begitu, itu Sule yang ngomong, ya. Nah jadi ala kulli hal yang ingin Anda sampaikan di sini adalah
Kalau hari ini kita udah antipati sama pemimpin, calon pemimpin orang Islam, lalu kita mau percaya sama siapa lagi? Dan sebagai penutup, analoginya begini. Antum ada di sebuah lautan. Di lautan itu, kemudian antum naik kapal. Tapi kapal itu udah reot, bau, mungkin juga udah jelek, bobrok. Nah, pilihannya, mana yang akan antum pilih? Untuk sampai ke daratan, apakah tetap berada di perahu itu atau nyemplung ke dalam laut? Kira-kira mana yang akan dipilih? Kira-kira mana yang akan dipilih? Ya kalau nyemplung mati bunuh diri itu namanya ya. Karena kita nggak tahu luasnya lautan itu seberapa jauh. Tapi walaupun kemudian kita merasakan jerih, merasakan nggak nyaman dengan kita berada di dalam sebuah perahu umat Islam, tapi yakinlah insya Allah ini akan membuat kita sama-sama sampai kepada tujuan. Maka hari ini mari kita berharap dan kita berdoa bahwa bangsa kita di episode mendatang menjadi bangsa yang lebih berdaulat, bangsa yang lebih bertakwa kepada Allah, bangsa yang lebih memiliki harga diri. Dan upaya untuk merealisasikan hal itu tidak lain tidak bukan kita awali dengan memilih pemimpin-pemimpin yang dekat kepada Allah, yang gemar mengamalkan sunnah Rasulullah, dan dia sayang kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Hari ini kalau kita kemudian mengatakan, tak, ambil aja uangnya, tapi jangan coblos orangnya, tetap aja itu salah. Ya, kan kadang-kadang kita kalau udah tanggal 9 tuh, di rumah kita, misalkan kita belum kelihatan warnanya apa, itu didatengin sama tokoh masyarakat ya. Diketok dikasih 200.000 ya. Jangan sampai gara-gara 200.000 gelap mata ya. Karena kalaupun antum ambil kemudian antum tidak memilih orang yang memberikan itu, maka bukan tidak mungkin uang itu bukan uang yang berkah. Jadi lebih baik tidak sama sekali atau iya sama sekali. Nah, jadi hari ini antum harus punya prinsip. Seorang mukmin hanya berwala kepada mukmin lainnya. Jangan sampai kita memberikan wala kita kepada pemimpin yang Islamnya abangan, yang Islamnya belum jelas, apalagi jelas-jelas bukan Islam. Maka ini PR kita. Kalau kita ingin membuktikan karakteristik iman kita, buktikan salah satunya ketika kita memiliki loyalitas hanya kepada pemimpin-pemimpin yang berakidah muslim sama dengan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bekalan menyongsong libur tanggal 9 April nanti ya. Karena setelah ini kan mungkin masih ada satu kali pertemuan ya sebelum tanggal 9. Tapi paling tidak ingin membuktikan iman kita, lakukan 5 hal tadi. Apa yang pertama? Istijabatu lillahi war rasul. Yang kedua, wajalul qulub. Yang ketiga, at-tawakkul 'ala Allah. Yang keempat, amalun salih. Dan yang kelima, muwalatul mu'min. Kita memiliki loyalitas kepada sesama orang-orang yang beriman. Karena kita dilarang mengambil teman dekat, pemimpin orang-orang yang di luar kita. Dan mudah-mudahan insya Allah di pertemuan bulan ini akan datang, bagaimanakah cara kita menaikkan iman kita dan mengenali apa yang melemahkan iman kita? Mau? Kalau mau insya Allah kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhaqum rifalatakuna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Tadi apa yang telah disampaikan Ustaz, mudah-mudahan menjadi panduan kita dalam menjadi indikator keimanan kita. Kita harus selalu responsif terhadap seruan Allah, juga hatinya selalu tergetar akan keagungan Allah dan tawakal akan kepada Allah, dan juga melakukan amal soleh, juga memberikan amanah kepada orang yang beriman ya. Itu yang kita jadikan indikator supaya kita mungkin ada kedepannya kita bisa melakukan yang hal lebih baik daripada itu. Mungkin karena waktu juga yang tidak memungkinkan untuk tanya jawab,
kita cukupkan untuk kajian hari ini dengan melafazkan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.